Saudara-saudaraku kepala dinas, saudara-saudaraku pegawai ASN di kantor gubernur, kalian mau menjadi pejabat, tidak usah cari muka sama gubernur, kamu sudah punya muka. Ada juga itu ASN kalau di depannya gubernurnya kan tidak punya harga diri. Ya Pak, siap-siap, santai mako bos, biar gubernur senang sama kamu. Kalau istrinya gubernur tidak senang, tidak jalan es kamu. Iya pastilah. Apalagi kalau istrinya Pak Gubernur sudah, saya tidak mau lihat itu anak buahmu. Pokoknya bulan depan saya tidak mau lihat lagi ada di situ. Hancur kau, hancur, hancur, hancur-hancurnya. Daripada cari muka sama manusia, mending kau cari muka sama Allah. Ada anggota kepolisian di sini yang hadir, nggak usah cari muka sama jenderal. Jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya. Kalau di depan Kapolda, mana ada anggota yang tidak takut sama Kapolda? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat. Siap komandan. Coba, sehebat-hebatnya Kapolda pasti takut juga sama istri. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tidak ada orang jago depan istri Pak, termasuk Dasat Latif. Itu polisi, dia bilang polisi teman saya, sebenarnya kami ini Ustadz tidak takut sama istri, cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan, dan komandan juga takut sama istrinya. Saya mau cerita tapi waktu terbatas, sedikit saja kisahnya. Satu, di Mekah Nabi diteror, baik teror mental maupun teror fisik. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Maka orang pertama yang disiksa dan dibunuh mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Dibunuh dia, diikat oleh Abu Lahab, lalu ditombak badannya. Kenapa ditombak badannya? Marah karena Abu Lahab bilang, Sumayyah, saya tahu kenapa kau bela sekali Muhammad. Muhammad kan agak kece, cakep-cakep. Ya, pasti kau suka Muhammad toh? Marah Sumayyah, dia kumpulkan seluruh air liur yang ada di mulutnya, lalu dia diludai raja waktu itu. Dia bangsawan terkenal itu Abu Lahab waktu itu. Abu Jahal, buang. Marah Abu Jahal, naik pitam, dia ambil tombak, dia tusuk badannya, meninggal. Di depan Nabi para sahabat disiksanya, diteror secara mental, diteror secara fisik. Akhirnya Nabi memutuskan pergi, mudah-mudahan di Taif mendapat simpati dan pertolongan. Jalanlah dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif apa yang diharapkan? Jauh panggang dari api. Nabi berharap ada simpati dari orang-orang Taif. Ternyata disambutnya Nabi dengan apa? Lemparan batu. Siapa yang melemparnya? Bukan orang anak-anak, bukan orang dewasa. Siapa yang melemparnya? Anak-anak kecil. Kalau orang dewasa sama dewasa, kita merasa terhormat, satu letting kita. Tapi kalau kita dihina sama anak-anak, terhina sekali. Nabi dilempari, 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 dikejar. Sampai robek pelipis beliau. Pada saat itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang Taif ini. Allah perintahkan kepadaku Muhammad, kau berdoa, saya angkat gunung Taif ini, saya lempar, saya hancurkan mereka semua. Kau berdoa saja kepada Allah, saya hancurkan mereka. Allah minta izin, Allah sudah kabulkan. Kalau kau berdoa, saya hancurkan mereka. Kalau saya tiba-tiba di sini diserang sama preman, kepung preman ratusan orang, datang Kapolda. Bagaimana Ustaz? Pak, hancurkan jenderal. Apakah Nabi lakukan itu? Tidak. Nabi hanya berkata, ya Jibril, kalau Allah ingin mengabulkan doaku hari ini, aku hanya ingin berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Berikan hidayahmu kepada mereka. Mereka memperlakukanku seperti itu karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa kepadanya.
Kalau mereka tidak beriman kepadaku, yang sekarang mereka tidak beriman kepadaku, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu mereka nanti yang akan beriman kepadaku. Dan Allah kabulkan doa. Allah kabulkan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ketika Bapak ke Taif, tidak satu pun manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dulu melawan Nabi. Maka orang-orang Taif, mudah-mudahan Bapak panjang umur rezeki, pergi ke Taif, lihat orang-orang Taif, mereka tutur katanya lembut, sopan santun, kita datang dikasihnya buah. Kenapa? Mereka merasa malu, leluhur mereka pernah menghina Rasulullah, maka mereka membalasnya dengan kemuliaan akhlak sekarang ini. Hikmah pertama, jadilah rahmatan lil alamin. Bagi saudaraku para mubalik, contoh Rasulullah dalam berdakwah. Boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan saling menghina. Silakan kau lakukan, silakan kau dakwakan apa yang kamu yakini, tapi saudaraku tolong hargai pendapat ulama yang lain. Enak kita dakwah kalau saling menghargai. Biarkan umat yang memilih mana yang ingin diikuti. Kita sama kiblatnya, kita sama nabinya, kita sama rukun Islamnya, rukun imannya sama, Tuhan yang kita sembah salah, salat kita dia Tuhan yang kita sembah sama, salat kita sama. Masa gara-gara maulid dan tidak maulid kita berpecah belah? Di mana belajar mereka dakwah? Saudaraku, adik-adik remaja yang baru belajar agama, bagus girahmu belajar agama, tapi jangan taklid, jangan terfokus pada satu guru saja, kau tidak mau dengar guru yang lain. Maka sampai sekarang Pak Gubernur, saya tidak mau kalau ada yang membuat komunitas sahabat Dasat Latif, saya tolak. Kenapa? Kalau ada sahabat Dasat Latif berarti ada yang bukan sahabat saya. Kalian semua sahabat saya, non muslim pun sahabat saya. Kelemahan anak-anak remaja kita belajar, ketika sudah ada komunitas sahabat ustadz ini, maka dia tidak mau dengar ustadz yang lain. Adik-adikku, makin banyak guru yang kau dengar, makin luas wawasanmu. Makin luas wawasanmu, makin enak kau hidup. Dulu waktu saya kecil, kalau orang berbeda di masjid tidak ada ribut. Allahu Akbar. Subuh kunut, yang satu tidak kunut, yang satu kunut, yang di samping saya tidak kunut, saya tidak ribut. Saya cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Maka dedek sekalian, ketika kau mendapat konten-konten dakwah, apalagi yang di Instagram, yang 1 menit, 2 menit, kan tidak punya waktu untuk membahasnya secara detail, maka jangan kau berpendapat itu yang berbeda salah. Tidak. Contoh paling konkret, kata saya tidak makan, apa artinya? 1, saya tidak makan, lagi puasa. Saya tidak makan, alergi. Saya tidak makan, kenyang. Saya tidak makan, haram. Saya tidak makan, saya tidak suka. Sama kalimatnya, saya tidak makan, sama kalimatnya dimaknai oleh orang berbeda. Ada yang katakan haram, ada yang katakan kenyang, padahal sama kalimatnya. Begitu juga hadis. Hadis yang sampai kepada kita sama kalimatnya dimaknai oleh ahli tafsir hadis yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak ada foto, tidak ada video tutorial yang menjelaskan, maka mereka menafsirkannya berdasarkan informasi yang diterimanya. Saya kasih contoh. Dede, apa ini? Apa ini? Ibu-ibu, apa ini? Nah, bingung toh? Di belakang. Apa? Ini kau tahu pena karena kau dekat. Tapi yang di belakang dia tidak tahu apa itu batang-batang. Apa salah? Tidak, cuma informasi yang sampai ke matanya tidak lengkap. Maka silakan laksanakan apa yang kamu yakini tanpa menghina orang yang berbeda dengan kamu, karena kesalahan yang dia lakukan kau tidak akan tanggung dunia akhirat. Selesai. Coba lihat Rasulullah, jangankan sesamanya muslim, orang yang melempari saja didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Maka saya kemarin ribut-ribut, saya tidak layani.
Saya doakan saja, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Biarkan netizen yang bertengkar. Ya. 2. Pak Gubernur, jadilah yang rahmatan lil alamin. Sudah pilgub selesai. Jangan ada dendam politik di pemerintah provinsi. Dulu pegawai kita yang tidak mendukung Pak Gub, biarkan dia dengan tidak dukungannya, tapi jangan dendam dan mutasi jauh-jauh ke sana. Dan kalaupun ada yang dimutasi karena dulu tidak mendukung Pak Gubernur, kau dimutasi, resiko bos. Resiko. Kau dulu kepala dinas tapi salah dukung, non job, jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Maka kau sabar, kan sudah mau juga kepala dinas, kasih lagi gerbong gubernur baru. Tapi kalau dia orang baik, beriman kepada Allah, tidak peduli, maka saudara, jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Itu kepada orang lain. Sekarang kepada keluarga. Oh, banyaknya orang 30 tahun suami istri hanya karena perkara WhatsApp salah masuk dimaki-maki suaminya. Memang kau pembohong. Tidak kusangka begitu. Kata suaminya, apa dek? Apa nih? Apa? Itu WhatsAppmu. WhatsApp yang mana? Itu ada lope-lope. Sayangku, jangan salah sangka, ini salah kirim. Ini. Ibu-ibu semua, kalau sudah dapat kesalahan suaminya, tidak bisa dilupanya. Ini ibu-ibu nih ahli sejarah semua ini, Pak. Sekali kita salah sampai mati diingatnya. Tiba-tiba salah, dia ingat yang 10 tahun yang lalu, padahal sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Ibu tahu enggak 10 tahun yang lalu 2 periode masih diingatnya. Itu dulu apa dulu, sekira sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Akhirnya apa dia katakan? Ceraikan saya. Sudah punya anak 3, berdarah-darah suami membangun rumah tangga, bikin rumah, cicil bertahun-tahun, dibelikan mobil, dicicil bertahun-tahun, lalu hanya karena WhatsApp tak kirim, dia lupa semua kebaikan suaminya. Ingat, dalam Islam tidak kita kenal kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Islam adalah agama pemaaf. Bagaimana kita mau menjadi rahmatan lil alamin bagi orang lain? Bagaimana kita mau memaafkan teman kerja? Bagaimana kita mau memaafkan tetangga kalau sama pasangan kita aja kita tidak punya rasa pemaaf? Maafkan. Salah suami, maafkan. Kalau tidak mau maafkan, ingat lagi anak-anak kita yang sudah pada mulai gadis. Tidak bisa saya maafkan Ustadz, sakit hatiku, dendam sekali saya Ustadz. Bukan dengan cara mempermalukannya, tapi mintalah pisah dengan baik-baik. Bu, mau masuk surga dengan gampang? Mau? Suruh suami kawin lagi. Langsung dibilang ibu-ibu, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Poin kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ke masjid. Sampai di masjid dibuka sendalnya. Ada sahabat, dia lihati sendalnya Nabi.
Dalam hati Nabi, oh, dia suka sendalku ini. Dia senang sendal saya. Selesai sholat, Nabi tanya, kau tahu rumahnya si Fulan? Tahu ya Rasul, yang tadi lihat-lihat sendalnya Nabi. Didatanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya orang Islam. Jangan kau singkat-singkat. Jangan seperti mahasiswa di Unhas, saya turun dari mobil, dia bilang saja, Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Kok kira ini SMS? Standar orang Islamin, Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu, warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu, wabarakatuh, berkah Allah menyertaimu. 3 isinya doa. Maka kalau menerima telepon, jawab dan terima salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana. 30 pahala kemuliaan bagimu. Dari dalam bertanya, siapa ya? Muhammad bin Abdullah. Ya Rasulullah, dia buka. Senang betul didatangi Nabi. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Rasul. Ada apa gerangan? Gini, tadi di masjid saya lihat kau lihat-lihati sandal saya. Sepertinya kau senang ya? Ya ya Rasul. Baik betul sandalnya ya Rasulullah. Kalau begitu ada kesempatan buat saya berbuat baik. Dikasihnya. Silahkan kau ambil. Dermawan. Saya tadi disampaikan sama Kabak Kesra ketika saya makan. Beliau katakan, bagusnya cincinmu Pak Ustadz. Dalam hati saya, dia mau menjebak saya ini. Bersedekahlah. Ustadz, kenapa rumah tangga saya kok tidak bisa tenang dalam rumah? Kamu pelit. Orang yang pelit, tidak ada orang senang. Saya tanya, saudara-saudaraku, senang pejabat yang pelit atau dermawan? Dengar Pak Gubernur. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Masya Allah. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dan kok ke rumahnya pelit betul, padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Ternyata di sini alhamdulillah dermawan semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu, halo ibu. Oi, itu yang pakai cincin berlian, kalau ibu meninggal siapa yang pakai cincin berlianmu? Siapa? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Iyalah, pasti kita kawin lagi. Dia dengarlah istri saya Pak Gub, mamanya cek di rumah. Dia dengar ini ceramah saya. Dan jadi Ustadz, nanti kalau saya meninggal kamu mau kawin lagi. Saya bilang, kau duduk di sini sayangku. Saya peluk-peluk. Lalu saya bilang, sayang dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja ini selalu pikiranku mau kawin lagi. Bukan karena saya takut sama kamu, cuma saya takut ketinggalan follower. Ayo, ibu-ibu, emas berlian demi Allah, kalau ibu meninggal bukan ahli waris, istri kedua yang punya. Daripada dinikmati istri kedua, mending sedekah. Ayo, sedekahlah. Bapak-bapak yang sudah uzur, yang sudah muka-muka sakaratil maut, sedekahlah. Sedekah. Biasa kita salah menyikapi harta. Investasi. Apa? Ya, investasi. Ustadz, ada tanah di sana Ustadz. Ini Ustadz, 10 tahun yang akan datang 10 kali lipat harganya. Saya bilang, kau yakin masih hidup saya 10 tahun yang akan datang? Ini otak
Otaknya otak dibingkai setan. Investasi Ustaz, 5 tahun yang akan datang di sini, ujung-ujungnya Pekanbaru, tanah sekarang masih 1 juta. 5 tahun yang akan datang 7 juta, beli sekarang. Kau masih yakin 7 tahun yang akan datang masih hidup? Maka kalau kau mau yakin investasi paling real dan tidak bisa diambil orang lain, bangun kau masjid. Jelas investasinya. Ada duitmu sekarang, nikmati. Ada makan yang Anda nikmati, itulah makan itu. Makan yang enak-enak, nikmati, selebihnya sedekahkan. Allah tidak melarang kalian pakai yang mahal-mahal. Allah tidak melarang kalian bikin rumah yang mewah-mewah. Yang Allah tidak senang kau bikin rumah yang mewah tapi kau tidak pernah bikin rumah ibadah. Rumah mewahmu anakmu yang punya. Iya kalau anakmu nanti baik. Kalau tidak baik, rugilah kau. Ada orang tua sudah selayaknya bikin masjid, sudah selayaknya bikin musola, sudah selayaknya bantu panti asuhan, sudah selayaknya menyekolahkan fakir miskin. Investasi. Sudah sekolahkan anaknya tinggi-tinggi, sudah itu dia kasih nikah, dia lagi yang ngongkosi. Sudah nikah anaknya, dibelikan lagi rumah. Sudah dibelikan rumah, lahir anaknya, cucunya, dia lagi yang sekolahkan cucunya. Dibelikan lagi mobil, cucunya dibelikan lagi mobil. Tidak salah, tapi bapak keliru kalau bapak tidak pernah bikin rumah ibadah. Iya kalau anakmu baik. Nanti anak yang kirimkan saya ketika saya meninggal, jangan harap. Kalau anak yang baik, anak kita baik, tapi takut sama istrinya. Apa? Sedekah-sedekah bapakmu terus, bapakmu sudah mati, itu anakmu belikan mobil. Terpaksa tidak jadi sedekah buat bapaknya, yang sudah meninggal. Ada di sini, bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Muka-muka takut sama istrinya, Pak. Dengar ini baik-baik, berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Ngamuk dia Ustaz, kenapa kalau dia ngamuk? Nangis dia Ustaz, tidak apa-apa dia nangis. Dia pecahkan piring Ustaz, kalau dia pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh dijanja istri. Takbir. Yang takbir itulah yang takut sama istrinya. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin bapak-bapak. Kira-kira kalau bapak sudah meninggal masuk kubur, apa masih ada bisa yang bantu kita? Pak Kapolda punya anggota dimutasi jauh sekali, pedalaman Riau, tidak ada sinyal, jalan jelek, menderita di sana. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih Pak Jenderal. Apa pilihan? Pensiun dini, tidak ada urusan. Pegawai kantor gubernur salah pilih kemarin, dimutasi nonjok. Tadinya komandan Satpol PP, polisi setengah. Ya kan? Dimutasi. Masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Tunggu 5 tahun selesai jabatannya. Nggak bisa menunggu. Masih ada pilihan. Apa pilihan? Pensiun. Minta pensiun. Selesai. Saya merantau dari Tanah Bugis ke bumi Lancang Kuning sini, ternyata tidak bisa cari nafkah dengan baik, menderita saya di sini. Masih ada pilihan? Apa? Pulang kampung. Masih ada pilihan. Dunia menderita kamu, masih ada pilihan. Tapi dengar saudaraku, demi Allah, begitu kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar lagi. Begitu kau keluar, lari satu kampung, Pak. Dan pada saat itu tidak ada pilihan. Pilihan yang bisa menolong kita, sedekatun jariah.
Bersedekahlah. Gimana saya mau bersedekah, Ustadz? Saya kan orang miskin. Sedekah, saudaraku, tidak selamanya duit. Sedekahnya Pak Gubernur, jangan kau selalu datang bawa proposal, nanti ditangkap KPK beliau. Apa sedekahnya Gubernur? Bikin perda yang mensejahterakan rakyat Provinsi Riau. Itu sedekahnya Pak Gubernur. Apa sedekahnya polisi? Jangan kau minta duit sama Kapolda. Berapa gajinya? Apa sedekahnya Kapolda? Tertibkan lalu lintas. Potong kepalanya itu anggota yang nakal. Kata Kapolri. Bukan saya, Kapolri. Ayo, sedekahnya polisi bukan dengan dikasihnya duit. Berapa kasihan duitnya gajinya polisi? Apa sedekahnya? Menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Alhamdulillah, kita senang perintah Kapolri sekarang yang berupaya membersihkan tubuh Polri secara intern. Kita doakan mudah-mudahan polisi Republik Indonesia semakin menjadi polisi yang presisi. Kau tahu semua toh? Apa sedekahnya anggota dewan? Jangan kau tidur ketika rapat. Nakal kau ya. Pak Gub, pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Ya kan? Wow, masuklah ini anggota, ada penghafal Quran Pak Gub, masuk surga. Begitu masuk surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan ini di surga? Di negara saya ditangkapi gara-gara korupsi. Dia datang protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di dalam sini? Di negara saya ditangkap mereka itu korupsi. Dia bilang penjaga surga, nggak usah ribut, ini cuma reses. Bukan anggota DPR yang hadir di tempat ini, bukan. Yang hadir di tempat ini anggota dewan yang baik. Coba lihat anggota dewan kita kalau mau dipilih, datang keluar masuk masjid pakai serban, pakai gamis, bajunya lengkap. Kalah-kalah penampilnya ada saat latih. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang masjid. Ada begitu di Riau? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Ada lagi cerita di Pak Gub. Pak Kapolda, beberapa hari yang lalu saya ceramah di depan Pak Presiden di Kalimantan Selatan. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba macet kunci. Macet kunci surga, tidak mau terbuka. Orang mau masuk, macet kunci. Malaikat coba, tidak bisa terbuka. Akhirnya malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma saya minta ongkos 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh begitu. Oh, berdiri orang kedua, George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia, cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata malaikat, berapa? 5 juta mas bro. Untuk apa 5 juta? 2 juta biaya riset, penelitian, kita mau tahu apa sebabnya supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Oh begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini, lebih jago saya dari ini 2. Siapa kamu? Broker. Saya minta 15 juta. Kenapa 15 juta? Lebih mahal. Kau apain 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisik malaikat, 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya. Ini bahasa Indonesia, langsung ditendang masuk neraka. Kau kira ini negaramu?
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kisah ketiga. Dulu sedekah ya. Saya kan miskin Ustadz. Sedekahlah hari Jumat minimal. Sedekah apa? Kita lihat di masjid, dari toilet ke pintu masjid tidak ada sendal. Sedekahlah sendal jepit. 5. Dicuri orang Ustadz, berarti peluang lagi berbuat baik. Sedekah. Saya miskin Ustadz, belilah itu botol apa? Air gelas. Paling 25.000 satu dos, isinya 40 gelas, bawa ke masjid seketika Jumat, tulis silahkan nikmati. Yang minum ternyata penghafal Quran, yang minum ternyata imam, yang minum ternyata mubalik. Selama orang-orang soleh itu beribadah kepada Allah, tetesan air yang ada dalam dagingnya gara-gara kau belikan air, kamu dapat pahala. Sedekahlah, jangan terlalu pelit. Gimana mau bersedekah? Nah kadangkala kita lebih hormat kepada selebriti daripada sama ulama. Kalau ulang tahun kabupaten ngundang artis, kasih 4 tiket bisnis kelas. Sampai di bandara, dari bandara ke hotel pakai forerunner, tentara polisi mengawal. Kasih hotel bintang 5. Apa dia bawa si selebriti? Adalah alamat palsu. Datanglah dia, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, jogetlah di depannya suaminya, bu. Enggak juga dipegangnya kita pahanya, pak, dikasih lihat-lihat saja. Pulang kasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta dia pakai maksiat duit kita yang 100 juta itu. Begitu cara kita menghormati para seleb yang hanya datang hura-hura. Tapi begitu bapak mengundang penghafal Quran datang, yasinan di rumah, datang baca yasin, barasanji di rumah, bapak jemput tidak, dikirimi Grab. Grabnya motor tua, satu sadelnya di belakang, tidak ada stang kakinya, tak gantung lah kaki kita. Hujan satu mantel kita berdua. Sudah sampai dek sedikit lagi Ustaz, tinggal 2 tikungan. Begitu 1 jam kita barasanji di dalam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, busa-busa sama ketek pak. Begitu mau pulang kasih duit 50.000, dikusuk-kusuk pula. Kata suaminya, masa kau cuma kasih 50.000? Apa dia bilang istrinya? Ya sudahlah, tambah pisang 2 sisir di situ. Kau ketawa karena kau begitu kelakuanmu. Kasihan ini, bagaimana anak-anak kita mau jadi penghafal Quran? Perlakuan kita kepada hafiz-hafizah tidak hormat. Alhamdulillah Provinsi Riau kita hormat kepada Pak Gubernur yang mengirim anak-anak Riau untuk hafal Quran di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kita mau sekolah pesantren, temannya dilihat joget-joget di panggung, nyanyi, pulang bawa motor. Dia pulang nggak baca-baca, berdoa di rumah, pulang bawa pisang. Dia bilang mamanya, ndak usah kau jadi ustaz, coba lihat itu 1 jam dia pergi cuma bawa pisang. Muliakanlah ulama-ulama kalian, jangan terlalu pelit. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah yang berikutnya, Nabi bangun sholat tengah malam. Tiba-tiba Aisyah juga bangun, didapatinya Rasulullah lagi sholat tengah malam. Nah Aisyah menunggu Nabi, ternyata masih lama. Akhirnya Aisyah tertidur lagi. Bangun lagi Aisyah, didapatinya Rasulullah masih sholat. Tertidur pula Aisyah, bangun ketiga kalinya, masih juga sholat. Nabi selesai sholat. Selesai sholat Nabi didatangi oleh Aisyah. Lalu berkatalah Aisyah, ya Rasulullah, Anda kan tidak punya dosa, Anda kan dijamin masuk surga. Kalau ibadah biasa-biasa saja, jangan terlalu panjang-panjang. Kata Nabi, wahai Humairah istriku, apakah tidak baik kalau saya disebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Hikmah yang kita bawa pulang, ayo tingkatkan kecintaan beribadah. Alhamdulillah saya lihat kalian semua rajin dengar dakwah, tapi semua tidak ada guna ketika tidak ada action ibadah.
Pengetahuan belumlah sempurna kalau kita tidak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah apa yang mendesak kita lakukan? Satu, ketika ada masalah dalam hidupmu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti punya masalah. Nih di depan saya semua muka-muka penuh masalah. Saudara-saudaraku kepala dinas, saudara-saudaraku pegawai ASN di kantor gubernur, kalian mau menjadi pejabat, tidak usah cari muka sama gubernur. Kamu sudah punya muka. Ada juga itu ASN kalau di depannya gubernurnya kan tidak punya harga diri, ya Pak. Siap-siap. Santai mako bos. Biar gubernur senang sama kamu. Kalau istrinya gubernur tidak senang, tidak jalan kamu. Iya pastilah. Apalagi kalau istrinya Pak Gubernur sudah, saya tidak mau lihat itu anak buahmu. Pokoknya bulan depan saya tidak mau lihat lagi ada di situ. Hancur kau, hancur, hancur, hancur-hancurnya. Daripada cari muka sama manusia, mending kau cari muka sama Allah. Ada anggota kepolisian di sini yang hadir, nggak usah cari muka sama jenderal. Jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya. Kalau di depan Kapolda, jawab. Mana ada anggota yang tidak takut sama Kapolda? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat. Siap komandan. Coba, sehebat-hebatnya Kapolda pasti takut juga sama istri. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tidak ada orang jago depan istri Pak, termasuk Dasat Latif. Itu polisi, dia bilang polisi teman saya, sebenarnya kami ini Ustadz tidak takut sama istri, cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan, dan komandan juga takut sama istrinya. Daripada kalian cari muka sama gubernurmu, cari muka sama kapoldamu, sama danremmu, sama sekdamu, lebih baik kau cari muka kepada Allah. Gimana caranya? Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada artinya kekuatan manusia. Saudaraku, kau mau sarjana, sudah sarjana mau cari kerja, jangan nyogok. Kau demo kiri kanan, jangan korupsi. Begitu kau sarjana mau jadi pegawai, kau nyogok. Apa hebatnya pegawai negeri? Nyogok kalian 100 juta mau jadi polisi, sampai 300 juta, sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan uangmu itu. Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Tunjukkan saya. Kenapa kau tahu? Saya juga pegawai negeri. Udahlah. Kau sarjana tidak harus jadi pegawai negeri. Kau sarjana tidak harus jadi polisi, tidak harus jadi ASN. Kau jadi pengusaha, kau jadi anggota DPR pun boleh. Adik-adik yang sarjana, kau pulang kampung, masa kau tidak bisa dapat di kabupatenmu 1.500 suara? 1.500 suara, insya Allah kau duduk di DPR. Perbaiki negaramu, jadi anggota DPR yang jujur. Kalau kau waktu kuliah kau demo-demo pejabat yang korup, begitu kau menduduki jabatan, kau aplikasikan protesmu yang korup itu. Tidak mesti kau jadi pegawai negeri hanya nyogok. Saya mau jadi pegawai, boleh, tapi jangan nyogok. Minta tolong kepada Allah, Allah kabulkan, tidak ada yang bisa hilangkan namamu. Hakul yakin. Saya punya pengalaman, dulu dihilangkan berkas saya, alhamdulillah terpilih juga kalau Allah yang mau. Tak ada yang mustahil di sisi Allah. Berdoa kepada Allah, sudah berdoa, belajar, tidak lulus, percaya yang kau tempuh itu, yang kau minta itu tidak baik buat kamu. Tamat SMA saya daftar Rakabri, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 2 senti saja. Teman saya lulus Pak, sekarang dia polisi reserse di Polda Sulbar, Sulawesi Barat, pangkatnya 1 bunga, kompol. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih, dia pakai baret merah. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua.
termasuk Jenderal Bintang 2 malam ini ku ceramai. Maka saudaraku yang tamat sarjana, kau ikuti proses penerimaan ASN, tapi jangan kau sogok. Cintai dirimu, cintai negerimu dengan tidak terlibat sogok menyogok. Kalian marah kalau ada pejabat korup, kalian marah kalau ada gubernur korup, kalian marah kalau ada anggota DPR korup, tapi kalian terima sogoknya ketika mau dipilih. Kalau kalian mau membutuhkan pemimpin yang bersih, jangan kau terima uang sogok. Coba kalau kalian mau, tidak ada biaya politik yang mahal, tidak ada beli partai, tidak beli kursi, tidak ada tim sukses, maka semua anak-anak Provinsi Riau yang cerdas bidang pertanian, yang cerdas bidang pertandangan, yang cerdas bidang kesehatan, mereka berlomba-lomba menjadi pejabat-pejabat yang cerdas dan bersih. Maka membersihkan negara kita ini bermulalah kalian jangan terima uang pilkada. Kalian juga calon pemimpin jangan kau sogok rakyatmu. Kalau rakyat tidak mau menerima sogok, pejabat yang mau jadi pejabat lagi tidak menyogok, maka terbentuklah sistem pemerintahan yang bersih, yang insya Allah rakyat ikut menikmatinya. Kalau kau minta 300.000, satu kali aja makan coto sop saudara Bugis Makassar habis. Begitu mereka tidak datang lagi melihatmu, kau bilang, kenapa ini anggota DPR tidak pernah lagi datang? Dia bilang apa? Untuk apa saya datang? Saya sudah bayar kau 300.000. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berdoalah. Berdoa. Ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, berdoa. Adik-adik mau kuliah, mau kerja, berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoalah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Maka begitu kalian menghadapi masalah dalam hidup ini, berdoalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya, semua yang kalian dengar, semua yang bapak-bapak tahu dan dengar malam ini, semua tidak ada artinya ketika tidak mendirikan sholat 5 waktu. Bapak bangun satu masjid karena dermawan. Bapak sabar dalam rumah tangga, sabar menghadapi istri, tapi tidak sholat, semua kebaikan-kebaikan itu tidak ada gunanya. Puncak kemaksiatan kita kepada Allah adalah melalaikan sholat. Dan puncak penghambaan kita kepada Allah adalah sholat. Artinya apa? Orang kalau ibadah yang lain boleh kegiatan lain. Bapak puasa sambil nunggu buka puasa, boleh sambil menyanyi. Ada istri di samping, bapak nunggu buka puasa, boleh sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Batal puasa? Tidak. Bapak lagi haji tawaf sambil dagang haji, boleh bawa rokok dia jual. Dagang itu ada banyak begitu pak, sah hajinya sah. Sambil tawaf menyanyi, sah hajinya sah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Sah hajinya. Tapi solat, puncak penghambaan kepada Allah, tidak boleh kau sambil dagang, tidak boleh kau sambil nyanyi. Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Apa alasan kita tidak mau sholat? Ada orang biasa bilang, tidak penting sholat, yang penting hatimu. Kalau ada yang bilang begitu, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya, Nabi Muhammad paling baik akhlaknya, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya sakit Ustaz, ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Saya kaya Ustaz, adakah kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pekarangan rumahnya satu diantaranya adalah kerikil-kerikil emas, tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya cerdas Ustaz, adakah kala cerdas Nabi Nuh alaihissalam, yang bikin perahu di atas ketinggian gunung.
Beliau semua manusia pilihan tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya tidak bisa kena air Ustaz. Boleh, Allah kasih toleransi, Allah kasih keringanan, silakan kau tayamum. Saya dalam perjalanan Ustaz, silakan kau sholat di atas mobil, tidak tahu kiblatnya Ustaz, mengarah kemana saja, boleh. Saya di atas perahu Ustaz, boleh, kiblatnya di mana? Lihat matahari terbenam, sudah lihat, Allahu Akbar, matahari terbenam, tiba-tiba perahu goyang, nggak usah juga kau goyang-goyang lagi begini. Apa lagi? Saya tidak bisa berdiri, Allah kasih keringanan, silakan kau duduk. Tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, salat pakai isyarat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, boleh. Tidak bisa juga salat dalam hati. Masih tidak bisa, bungkus kain putih, bawa dikubur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya mari mencintai Rasulullah. Bermula dari kecintaan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang ingin kita uraikan, tapi waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Gubernur atas undangannya. Luar biasa Pak Gubernur. Biasanya Gubernur itu kalau undang, saya mau tanggal sekian. Kalau tidak bisa tanggal sekian, tidak usah. Tapi Pak Gubernur beliau katakan kepada Pak Sul, Kabak Kesra, terserah waktunya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Allah mudahkan masyarakat mencari nafkah. Allah tingkatkan keimanan masyarakatnya, dan pemuda-pemudanya menjadi generasi harapan bangsa, membela agama Allah dengan mencintai negerinya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dakwah kita ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon keikhlasannya untuk arwah almarhum bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Buah nangka, buah kemiri, buah nenas, buah jambu, buah belimbing, buah durian, itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.